Jika di video sebelumnya kita membahas tentang fixed mindset, yaitu pola pikir yang merugi, nah di video kali ini kita membahas kebalikannya, yaitu growth mindset. Growth mindset adalah suatu pola berpikir di mana pengetahuan dan kemampuan seseorang merupakan suatu hal yang bisa dikembangkan. Meskipun setiap orang memiliki bakat yang tidak sama pada awalnya, namun mereka meyakini dengan terus berlatih akan membuat mereka tidak kalah dari orang yang memiliki bakat sejak awal. Mereka percaya bahwa orang yang berbakat akan kalah dengan orang yang tekun. Memiliki bakat tanpa diasah tentu tidak akan ada artinya. Dalam menghadapi tantangan, orang yang memiliki growth mindset akan lebih gigih dalam berjuang dan menyukai tantangan. Sementara orang yang memiliki fixed mindset akan mudah menyerah dan menghindari tantangan. Untuk mengetahui karakteristik growth mindset, tonton video ini sampai selesai, karena Zona Channel akan membahas growth mindset yang perlu kamu terapkan agar tidak merugi. 1. Fokus pada pola bahasa yang digunakan. Orang yang biasa mengembangkan pola pikir terus tumbuh akan terlihat dari cara dia merespon satu hal dari kalimatnya. Beberapa kalimat ini adalah contohnya. Alih-alih berkata, "Aku menyerah," mereka dengan pemikiran yang terus tumbuh akan membiasakan diri untuk mengatakan, "Aku akan memakai strategi yang berbeda." 2. Lebih menghargai proses. Mereka yang menerapkan hal ini akan lebih menikmati proses yang sedang dijalankan. Bukannya menyepelekan hasil, tapi tahu bahwa beberapa hal membutuhkan waktu dan usaha lebih. Inilah alasan kenapa banyak orang cerdas yang kurang bisa mengikuti standar sosial secara normal. Seperti misalnya siswa akselerasi atau mahasiswa yang telat skripsi, karena waktu yang dibutuhkan mereka dengan growth mindset kerap kali berbeda dengan orang pada umumnya. 3. Mengakui dan berdamai dengan kekurangan diri. Mereka yang mau belajar adalah orang-orang yang gak sadar sudah menerapkan pola pikir yang terus bertumbuh. Beberapa yang dilakukan adalah dengan mengakui kekurangan atau kelemahan dan berdamai dengan hal itu. Karena tanpa mengenali kekurangan, mereka tidak akan bisa mengatasi masalah dalam dirinya. 4. Lebih mengapresiasi apa yang sudah dilakukan secara spesifik. Alih-alih memuji bahwa orang ini pintar, mereka yang mengembangkan konsep growth mindset lebih mungkin untuk mengapresiasi atau memberi reward secara spesifik terhadap hasil yang telah dilakukan. Misalnya, ketika berhasil mendapatkan nilai yang bagus untuk mata kuliah tertentu atau telah menyelesaikan program kerja tertentu. 5. Selalu antusias ketika belajar tentang hal baru dan mau mengambil resiko. Banyak orang yang bertahan dengan cara yang lama. Beberapa yang lain memilih mengembangkan cara baru dan segala risiko yang dihadapi. Mereka dengan kategori ini tahu bahwa keahlian yang mereka miliki harus dipupuk dengan cara-cara baru yang lebih efisien. Itulah alasan mereka mau belajar hal baru dan tidak mudah berpangku tangan terhadap orang lain. 6. Mau berbagi pengalaman dan keberhasilan dengan orang lain. Mereka yang benar-benar kategori ini termasuk orang yang mau berbagi pengalaman dan progresnya secara terbuka kepada orang lain. Dengan cara ini, mereka bisa mengapresiasi proses sekaligus hasilnya. Menyampaikan bahwa ada yang telah diraih dan itu butuh perjuangan bukanlah satu hal yang bisa didapat dengan cara yang mudah. 7. Segera membuat goals baru setelah menyelesaikan satu tujuan. Bukan karena satu hal yang sudah terlewati, lantas menjadikan mereka berhenti untuk tertarik terhadap hal lain. Mereka tidak pernah berhenti untuk belajar dan tertarik pada satu subjek. Mereka selalu siap mewujudkan tujuan dalam hidup. Growth-minded people tahu bagaimana cara menstimulasi diri untuk menciptakan ide dan tujuan baru. 8. Membuat tujuan kecil yang spesifik dalam rangka mewujudkan tujuan akhir atau sense of purpose. Setiap tujuan memiliki karakter yang abstrak dan sulit untuk didefinisikan. Dengan membuat tujuan-tujuan kecil yang lebih spesifik akan membantu untuk mendapatkan tujuan yang lebih besar. Mereka dengan pola pikir yang terus berkembang punya hal ini. Karena dengan ini, mereka akan terbantu dan lebih senang menjalani apa yang dilakukan. Tujuan kecil yang diwujudkan secara berkala terus memotivasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. 9. Ambil waktu untuk merefleksikan diri. Mereka yang meluangkan waktu untuk merefleksikan apa yang menjadi fokusnya dan membuat jejak tentang hal itu termasuk tanda growth-minded people. Refleksi yang biasanya dilakukan seperti meditasi, membuat jurnal,
atau melakukan suatu sesi latihan dan berjalan keluar ruangan di sela rutinitas harian. Ketika mereka memberikan dirinya untuk berpikir kembali tanpa menyesali atau merenungi yang sudah terjadi, itu akan lebih memudahkan untuk melangkah ke depan. Terakhir, belajar memberi dan menerima kritik yang konstruktif. Memang tidak semua kritik disertai dengan alasan logis. Ada pula kritik yang menjatuhkan karena tidak berniat atau mendukung dan membangun. Mereka yang punya pola pikir dan terus bertumbuh sadar bahwa ada banyak hal yang perlu dibenahi. Mereka yang termasuk kategori ini bisa memberi dan menerima kritik dengan tujuan yang konstruktif. Itulah beberapa hal yang menciptakan tipe growth-minded people. Nah, jika kamu rasa video ini bermanfaat, maka jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami selalu bersemangat untuk membuat konten yang menghibur serta bermanfaat.